Silakan penampil yang kedua. Kami persilakan. Bu Indah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang memimpin berdoa, sekarang saja kita dipimpin berdoa dulu. Kita enggak dengar ta? Kita berdoa sebelum pembelajaran. Ya sudah. Mari berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmunya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, setelah berdoa, saya absen dulu ya. Dwi ada? Ini? Ada, Bu. Ada. Bu, adik. Aktivitasnya ada kan? Ya. Ada, Bu, ada. Belum bolos dia. Ya sudah, berarti masuk semua ya. Alhamdulillah nih hari ini. Nah, sebelum masuk pada subjek baru, kita akan membahas materi yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu, ya. Nah, Ibu akan bertanya. Pada minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita membahas apa? Lupa, Bu. Ada yang masih ingat? Ya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas suhu dan kalor, ya. Oh iya, benar. Nah, sekarang Ibu bertanya, ya. Ada yang masih ingat pengertian suhu apa dan pengertian kalor itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, ya. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kalau kalor itu adalah panas yang dimiliki oleh benda. Kalau, ulangi lagi apa kalau? Panas yang ada di dalam suatu benda. Panas yang ada di dalam suatu benda, Bu. Panas yang ada di dalam suatu benda itu kalor, ya. Ada yang punya jawaban lain untuk kalor? Kalor bentuk energi yang diterima atau dilepaskan suatu benda, Bu. Ya, pintar. Nah, ini ya. Jadi suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda. Sudah jelas ya? Ya, Bu. Nah, kalau sudah langsung saja pada pagi hari ini kita akan membahas submateri baru yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, tolong operator PPT-nya ditampilkan ya. Mohon maaf Ibu tidak bisa menampilkan karena laptopnya ini tidak bisa dipakai untuk menampilkan. Bentar, Bu.
Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, sekarang, Bu. Ya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, itu ada di PPT tujuannya adalah apa ditampilkan yang tujuannya? Tujuan pembelajaran pada hari ini, satu, melalui percobaan peserta didik dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan peralatan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melalui panduan LKPD, peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Nah, sudah jelas ya tujuannya ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Coba ditampilkan gambar 1. Nah, sudah kelihatan ya gambarnya? Betul, Bu. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Termos. Air. Gelas air. Cendol. Kalau termos berarti airnya air panas apa air dingin? Panas, Panas ya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita seringkali dijumpai peristiwa perpindahan kalor ya, baik itu secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Nah, kalian ada nggak yang pernah membuat teh atau kopi panas? Pernah, Bu. Ada nggak yang Sering, Bu Guru. Pernah ya? Ya sering. Nah, kalau pada saat kalian mengaduk teh panas atau kopi panas itu apa yang kalian mengaduknya pakai sendok yang itu yang dari logam ya, bukan yang dari plastik ya. Nah, pada saat mengaduk dengan menggunakan sendok yang dari logam, apa yang kalian rasakan? Makin lama hangat, Bu. Sendoknya ikut panas. Iya, sendoknya ikut panas. Jadi tangan kita merasakan panas yang dari sendok itu, ya. Nah, kenapa kok terasa panas? Nah, ini nanti kita bahas di LKPD di percobaan selanjutnya, ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Nah, gambar 2 tolong diamati dengan cermat ya. Ini gambar apa? Air di kompor. Rasa air di kompor. Ya, masak air di kompor. Nah, pada saat kita memasak air di kompor ya, di panci ya, airnya di panci itu air yang bagian ini nanti juga kita bahas di LKPD ya. Jadi pertanyaannya disimpan dulu, nanti kita bahas di LKPD. Nah, kemudian selanjutnya gambar 3. Nah, ini gambar apa? Gambar orang, Bu. Dede, Bu, Orangnya Dede. ngapain? Orang berjemur. Orang berjemur. Berjemur, iya. Ini gambar orang yang berjemur di bawah sinar matahari. Pernah kan kalian berjemur di bawah sinar matahari? Kalau pada saat wawancara itu rasanya bagaimana? Nah, hangat. Kalau pagi hangat, kalau siang panas. Kalau pagi hangat, kalau siang panas ya. Nah, kenapa kok pada saat kita berjemur itu badan kita terasa panas, kalau siang, kalau pagi terasa hangat? Nah, itu juga nanti kita bahas di Nah, sekarang nanti pada saat kita bahas selesai membahas di LKPD nanti bisa disiapkan di kotak ini ya, berdasarkan gambar tuliskan identifikasi masalahnya ya, identifikasi masalah dituliskan di kotak ini. Kemudian sekarang Ibu akan lanjut yang bawahnya.
Ini Ibu akan melakukan percobaan tetapi dengan demonstrasi ya, percobaan perpindahan kalor. Nah, sekarang kalian berkelompok sesuai kelompok yang Ibu bagi kemarin. Kelompoknya 3 ya, jumlahnya 12, berarti ada 4 kelompok ya. Nah, sekarang berkelompok dulu. Nah, di sini sudah ya, sudah bentuk kelompok ya. Sudah, Bu. Nah, pada percobaan perpindahan kalor ini, Ibu akan menyiapkan bahan-bahannya, diantaranya 1 ini lilin, kelihatan ya. Kemudian korek api, korek apinya ini, bentar ya, saya carikan dulu. Nanti menyusul kemudian sendoknya sendok logam. Kemudian ada mentega, ada gelas plastik dan ada airnya ini di dalam gelas ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ya. Tolong benar-benar diperhatikan ya, jangan perhatikan ya. Ke bawah lagi. Ke belakang, Bu. Kita itu seringkali ke belakang itu tanpa pamit, tanpa izin. Kita kalau ya, awas nanti kalau nggak bisa. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan melaksanakan demonstrasi yang pertama ya. Nah, yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, langkah-langkahnya, sediakan lilin dan korek api ya. Kemudian nyalakan lilin ini, sudah saya sediakan lilinnya ini ya, sudah menyala. Kemudian letakkan mentega pada sendok logam. Ini ada mentega. Awas, Bu, kebakar. Ini ada mentega ya, saya taruh di sendok logam. Kemudian menteganya ini, sendoknya saya dekatkan di atas nyala lilin. Nah, diamati ya, sambil diamati. Apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada mentega? Meleleh. Cair. Iya. Ya, menteganya meleleh atau mencair ya. Nah, kemudian sudah ya, sudah jelas ya ini ya. Nah, nanti kalian catat sendiri ya, nanti biar pada saat mengerjakan di LKPD kalian sudah mengerti. Kemudian yang selanjutnya percobaan yang kedua. Nah, ini adalah perpindahan kalor secara konveksi ya. Nah, langkah-langkahnya, masukkan air dingin ke dalam gelas plastik. Ini saya punya air dingin ya, saya masukkan ke dalam gelas plastik. Kemudian dekatkan bagian bawah gelas plastik ini, didekatkan pada nyala api yang di lilin. Coba diamati. Apakah gelasnya meleleh apa tidak? Enggak, Bu, gelasnya enggak meleleh. Enggak ya. Nah, jadi gelasnya tidak meleleh ya. Kenapa kok gelasnya tidak meleleh? Karena kuat, Bu, gelasnya. Karena gelasnya kuat ya. Nah, itu nanti juga kalian diskusikan ya setelah percobaan. Nah, kemudian kalau misalnya gelasnya itu tidak ada airnya, ini kosong, gelas kosong ya, coba diperhatikan. Nah, ini saya dekatkan di gelasnya bagaimana? Bu. Ya, gelasnya meleleh ya, terbakar.
Nah, dari kedua percobaan ini nanti kalian bisa menyimpulkan ya kenapa gelas yang tadinya yang berisi air kok tidak meleleh, sedangkan yang kosong ini terbakar ya. Nah, ini adalah perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga. Nah, ini selanjutnya perpindahan kalor secara radiasi ya. Nah, secara radiasi ini nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Ini maaf ya, gambarnya pakai api unggun ya, tapi bisa sama. Tapi ini adalah kita prakteknya dengan menggunakan lilin ya. Nah, kalau tangan saya dekatkan di api gini. Hangat, Bu. Rasanya gimana? Iya, hangat. Kalau dekat sama api rasanya panas ya, tapi kalau agak jauh rasanya hangat. Nah, ini ya namanya perpindahan kalor secara radiasi. Nah, dari ketiga percobaan ini, coba ke bawah lagi. Nah, dari kegiatan percobaan ini ya dikaitkan dengan contoh permasalahan yang pertama tadi itu sekarang kalian kalian diskusikan sama kelompoknya, kalian baca di LKPD ya, di LKPD saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu hasil diskusinya dipresentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan sendiri-sendiri ya. Sekarang coba dikerjakan dulu. Bu. Ini sambil Ibu nilai ya keaktifan kalian dalam bekerja kelompok ya. Semuanya harus ikut aktif. Ya Bu, saya aktif Bu. Amrullah tidur tok, Bu. Amrullah tidur tok. Nanti yang tidur itu nanti dibangunkan aja, suruh ke kamar mandi biar cuci muka. Masa masih pagi sudah tidur? Tadi malam habis begadang ya? Nonton bola, Bu. Kalau waktunya jam pelajaran, waktunya sekolah itu jangan begadang ya. Boleh begadang, tapi kalau misalnya malam minggunya kan libur. Sudah selesai, Nana? Bu. Ini dikaitkan dengan jadi ini dikaitkan dengan permasalahan yang awal tadi ya, yang 3 tadi. Kemudian kalian jelaskan pengertian dari Boleh permisi ke kalor. belakang? Ya boleh, tapi nggak boleh lama-lama ya. Ya Bu. Bu tanya, ini kolomnya enggak muat, gimana Bu? Kolomnya enggak muat? Di bawahnya enggak apa-apa, di bawahnya di luar kolom ya. Sulit tuh, Bu. Nah, jadi seperti permasalahan yang pertama tadi ya, misalnya kenapa kok pada kena pernah itu kenapa kok tangan panas gitu ya. Sulit tuh, Bu.
Kamu tadi tidak memperhatikan. Sambil dibaca lagi di LKPD-nya itu kan ada materi pembelajaran ya, kemudian ada buku paketnya juga. Kalau sulit sambil dibaca literaturnya. Bawa buku. Nggak salah loh Bu bukunya. IPS. Berarti tadi malam nggak belajar ya, nggak tahu jadwal pelajarannya. Ya sama Amrullah nonton bola Bu semalam. Lupa. Nonton Baru tuh Bu Iwan Bu. Sama orang tuanya nggak disuruh belajar. Disuruh tapi Enggak anaknya usah disuruh tidur tadi malam itu. Disuruh belajar kok. tersebut belajar mulu. Bu, di mana Ibu? Di mana saja Bu? Pokoknya nanti kalau misalnya nilainya jelek, nanti ada perbaikan tetap jelek terus, Ibu kasih nilai apa yang ada ya. Yeay, makasih Bu. Dapat nilai kan yang penting. Tapi nilainya ya harus KKM, sesuai KKM ya. Kalau Nah, masih di bawah ya nggak bisa. Remedi terus, Iwan. Remedi terus loh. yeay, nggak apa-apa. Ada mereka balik remedi terus. Yeay. Terkenal Bu Sudah Iwan. selesai. Belum, Bu. Bu, kalau kolomnya nggak cukup boleh dibaliknya, Bu. Boleh. Sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang yang kelompok 1 sudah? Belum, Bu. Makanya jangan ngomong, diselesaikan. Jadi kesimpulannya ini tadi dari permasalahan yang pertama tadi, misalnya permasalahan pertama dikaitkan dengan percobaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga dikaitkan dengan percobaan kedua, terus yang ketiga juga dikaitkan dengan percobaan ketiga. Nah, dari kemudian diambil kesimpulannya. Kelompok 2 sudah? Ya. Sudah ya? Bu. Sudah. Yang kelompok 3? Kelompok 3 belum? Cuma kelompok 2 aja. Sudah, Bu. Sudah siap. Iya. Yang kelompok 4? Belum, Bu. Ini temennya nggak ada yang ngerjakan, Bu. Harusnya kan mengerjakan semua, saling berkelompok tugas kelompok tadi ya. Dari tadi saya sendirian, Kalau Bu. nggak dikerjakan bersama ya nggak selesai-selesai.
Ya sudah, yang sudah selesai kelompok 1, silakan presentasikan dulu hasil kesimpulan dari percobaan tadi. Kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Dwi, ya. Oh, Pak Iwan, Iwan aja, Bu. Karena Iwan dapat carinya tadi, Bu. Ya sudah, kelompoknya Iwan dulu yang presentasi. Jangan saya, Bu. Jangan saya, Bu. Apa-apa salah satu. Ya kan pengennya Ya biar cepat. pengennya bener semua, Bu. Nggak salah Semua, satu, Bu. Bu. Nggak salah satu, Bu. Udah Iwan aja. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Malu. Malu. Mau sama siapa? Nanti yang tampil, yang presentasi itu ada nilainya sendiri loh. Jadi semuanya harus tani. Ya kalau dapat nilai sendiri kasihan teman-teman, Bu. Kasihan teman-teman, Dapat Bu. nanti. Dapat nanti. Temennya ya dapat, tapi ada plusnya sedikit lah. Kan kerjanya sama-sama, ya. Ya, Bu. Ini dari kelompok saya. Oh, saya. Nanti kalau salah dikoreksi ya, Bu. Dikoreksi ya, Bu. Ya, Jadi perpindahan kalor secara radiasi itu contohnya tangan yang didekatkan dengan api terasa hangat. Nah, Terus kemudian perpindahan secara konduksi itu contohnya air yang panas, ada sendok, nah kita megang sendoknya jadinya terasa hangat. Terus yang konveksi itu contohnya kalau merebus air, Bu. yang gambar 2 tadi ya. Ya. Yang percobaan 2 ya. Sudah, Bu. Ya, ada tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya? Kelompok 1, 3, 4. Sudah, Bu, sama dengan Iwan. Sama, semuanya sama. Iya, Bu. Nah, kalau semuanya sama ya, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa sesuai percobaan yang ke-1 dan permasalahan yang pertama, itu adalah perpindahan kalor secara konduksi. Mana perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikelnya. Contohnya tadi ya, ketika mengaduk air panas dengan terasa panas ya, jadi tanpa disertai perpindahan partikel. Nah ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari banyak ya, misalnya pada saat kita goreng itu kan pakai apa itu? Yang buat goreng itu yang dari logam? Sutil. Nah, kalau sutilnya itu kalian taruh di wajahnya terus, maka sutilnya ujungnya itu juga akan panas ya. Nah, itu salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Nah, jadi
Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi ya. Konveksi ini kita kaitkan di permasalahan pertama sama permasalahan kedua. Jadi perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui suatu zat dengan disertai perpindahan partikel zat itu ya. Contohnya tadi ketika kita memanaskan air yang panas itu kan dari yang bawah dulu kemudian naik ke atas sehingga air yang atas itu juga ikut panas ya. Kemudian yang ketiga itu adalah radiasi ya. Jadi radiasi ketika kita berjemur di bawah sinar matahari maka langsung ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Ada yang untuk perpindahan kalor secara konveksi ini bisa juga terjadi pada udara ya, jadi tidak hanya terjadi pada zat padat dan zat cair. Contohnya kalau pada udara itu adalah apa? Ada yang tahu? Angin. Terjadinya, ya betul Ima, terjadinya angin ya, itu angin darat dan angin laut. Ya, terjadinya angin darat dan angin laut itu contoh perpindahan kalor secara konveksi. Sudah jelas? Ada yang tanyakan lagi? Jelas Bu Guru. Nah, kalau sudah jelas, sekarang waktunya tes ya. Maksudnya saya kasih soal, tapi harus dikerjakan sekarang. Soalnya tidak banyak, cuma 4 ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Kemudian nanti selesai langsung dikumpulkan ya. Dikerjakan di kertas saja. Ini soalnya masih terkait dengan perpindahan kalor. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Dikerjakan sendiri-sendiri nih ya, nggak boleh bekerja sama. Ini kerja sama, Bu. Tapi susah, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan. Bisa dibuka di buku paketnya ya. Sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah sekarang semuanya dikumpulkan. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua itu bisa membedakan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, kalian juga ngerti dalam kehidupan sehari-hari itu, oh ini peristiwa yang konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah tahu ya? Tahu, Bu. Sudah, kalau sudah tahu, sudah jelas ya, karena pembelajarannya sudah selesai. Nah, sebelum pembelajaran saya akhiri, dipimpin berdoa dulu.
Untuk belajar hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Nah, untuk materi minggu depan tentang energi dalam sistem kehidupan dipelajari ya. Jadi dipelajari dulu, jangan lupa di rumah dan jangan bergadang. Tidak boleh bergadang. Waktunya Nah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman, dari hasil Bu Indah mempresentasikan hasil RPP yang dipilih ya, bentuk teaching, silakan diberikan tanggapan, komen. Jadi PPL ya Bu Indah ya. Mas, PPL. Ya, PPL Pak Iklan ya. Nah, PPL dengan metode demonstrasi. Bapak Ibu. Silakan diberikan komentar apakah ada yang perlu ditingkatkan, perbaiki dan seterusnya. Silakan. Monggo Pak Manatus. Saya, Pak. Yeah. Dari Bu Endah sudah bagus. Cuma pada tujuan pembelajarannya tadi masih ada kata peserta didik gitu. Yang lainnya sudah bagus. Terima kasih. Ya, mungkin karena apa namanya? Di RPP-nya peserta didik ya? Nanti. Terus ya mungkin karena itu dicatat di slide tadi. Apa? Kalau nanti kita benar-benar ngajar yang kelas itu mungkin disampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa kita sendiri. Mungkin tidak mungkin Iya, maksudnya kita nggak satu-satu gitu langsung. Tadi itu maunya saya langsung jadikan satu gitu Pak, nggak satu-satu. Boleh Bu. Tidak apa-apa. Bahasa sendiri itu malah lebih bagus. Karena kalau kita ketika aja sudah dengan di kelas. Karena kita hari ini tujuan belajar kita adalah peserta didik dapatkan, nggak mungkin dengan seperti itu. Nggak mungkin. Tidak pernah ada itu, saya pikir. Pasti dengan menggunakan bahasa sendiri-sendiri. Mungkin. Saya harapkan kalian nanti bisa ini ya. Saya harapkan nanti kalian bisa ini ya. Mungkin seperti Maksud saya tadi itu, ya, maunya saya tadi itu tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui konsep dan menganalisis tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi seperti itu. Bu. Monggo yang lain. Masukan yang kali. Terima kasih. Ya memang karena kita masih pada layar ini, Bu. Ya. Ini maklum. Biasanya kita di layar, Pak. Yang tampil di layar itu akhirnya Beda lagi kalau saya ngajar depannya Bu Erika, lain lagi gitu. Tapi saya ini memang pakai slide. Apalagi ngajar depannya Bu Erika, paling tambah stres. Sempat ngasih tujuannya. Nggak sempat ngasih itu lupa. Enggak ya. Monggo yang lain. Sudah bagus Pak Iwan. Ini memang bagus ya. Secara runtut, secara langkah-langkahnya juga sudah. Ini nanti rencananya mau saya pakai untuk PPL, tapi kalau untuk PPL anak langsung praktek sendiri gitu. Ya, Bu sendiri, Bu masa berdua bertiga kelompok. Kan sendiri. Bapak udah nggak demonstrasi. Oh ya. Oke. Monggo yang lain. Yang berikan masukan ya, saran gitu. Yang demi perbaikan. Untuk durasi waktu alhamdulillah 39 menit. Jadi ini sudah sangat cukup. Sudah bagus.
Ada? Kalau tidak ada, ya saya stop dulu ya. Namanya Bu Indah langsung